Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, mahasiswa program studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah jaringan saraf tiruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Murni Marbun, SSI, MMM, MKOM, dengan judul Prediksi Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Bali berdasarkan pintu masuk udara menggunakan metode backpropagation. Oke, sebelum kami mempresentasikan hasil kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Bayu Rizky Sajati dengan NIM 22012 1018. Dan saya Mahendri dengan NIM 2201 21023. Perkenalkan, nama saya Sri Brina Julianti dengan NIM 22012109. Perkenalkan, saya Majwardi dengan NIM 22012187. Dan saya Syafiq dengan NIM 220101. Baik, kita lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusi. Prediksi jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali berdasarkan pintu masuk udara menggunakan metode backpropagation. Penelitian ini bertujuan memprediksi jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Bali melalui pintu masuk udara menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Bali adalah destinasi pariwisata internasional utama Indonesia, dan fluktuasi jumlah wisatawan sangat memengaruhi perencanaan pariwisata. Mengapa prediksi akurat penting? Yang pertama, dampak ekonomi. Sektor pariwisata adalah penggerak utama ekonomi Bali, berkontribusi pada tingkat daerah nasional dan global. Yang kedua, fluktuasi kunjungan. Jumlah wisatawan sangat bergantung pada kondisi ekonomi global, kebijakan perjalanan, musim liburan, dan peristiwa tertentu. Yang ketiga, perencanaan strategis. Model prediksi yang akurat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui pintu masuk udara dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Data bulanan dipilih untuk mempresentasikan pola tren dan fluktuasi kunjungan secara rinci. Yang pertama, pengumpulan data. Data historis kunjungan wisata melalui bandara di Bali. Yang kedua, normalisasi data. Transformasi data ke skala 0,1 sampai 0,9 untuk mempercepat konvergensi. Yang ketiga, desain arsitektur jaringan. Perancangan struktur jaringan saraf tiruan. Yang keempat, proses pelatihan melatih model menggunakan algoritma backpropagation. Yang kelima, pengujian model. Mengevaluasi kinerja model dengan data pengujian. Selanjutnya, jaringan saraf tiruan atau JST dan backpropagation. Jaringan saraf tiruan atau JST metode kecerdasan buatan yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. JST unggul dalam menangani hubungan non-linear dan pola kompleks dalam data, menjadikannya adaptif untuk data fluktuatif seperti kunjungan wisatawan. Yang kedua, algoritma backpropagation. Algoritma pembelajaran terawasi yang menghitung kesalahan antara output jaringan dan nilai target, lalu menyebarkan kesalahan kembali untuk memperbarui bobot. Efektif dalam mengenali pola kompleks dan meminimalkan kesalahan prediksi. Selanjutnya, normalisasi data min-max. Mengingat rentan nilai kunjungan wisatawan yang besar, teknik normalisasi min-max diterapkan untuk mentransformasi data ke skala interval 0,1-0,9. Ini krusial untuk mempercepat konvergensi pelatihan jaringan saraf tiruan. Dengan rumus, X-aksen sama dengan 0,8 dikali
X kurang X min dibagi X max kurang X min ditambah 0,1. Proses ini memastikan data siap digunakan sebagai input jaringan tanpa nilai ekstrim yang dapat mengganggu pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah data kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2024 sampai dengan 2025. Data yang digunakan adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk udara dari tahun 2024 sampai 2025. Data ini dibagi menjadi data training, yaitu Januari sampai dengan Desember 2024, dan data testing, yaitu Januari hingga November 2025. Ini juga data yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya, analisis algoritma backpropagation. Analisis algoritma backpropagation melibatkan pelatihan dan pengujian jaringan. Pelatihan dimulai dengan normalisasi data, penentuan parameter awal atau bobot bias learning rate 0,1 dan dijalankan hingga model stabil dengan kesalahan rendah. Model diuji menggunakan data yang dinormalisasi dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan akurasi dan mean squared error atau MSE. Inisialisasi parameter menentukan nilai awal bobot dan laju pembelajaran. Distribusi input atau feed forward. Sinyal data disalurkan ke lapisan tersembunyi. Perhitungan dan perubahan bobot. Menghitung faktor koreksi, kesalahan, dan besaran perubahan bobot. Ngecekan kondisi berhenti. Memastikan toleransi kesalahan atau iterasi maksimum tercapai. Perhitungan lapisan tersembunyi dan output. Menghitung aktivasi dan nilai prediksi. Pembaruan bobot. Memperbarui bobot untuk iterasi berikutnya. Baik, selanjutnya ada hasil pelatihan atau training model. Setelah satu epoch, output prediksi adalah 0,61340 dengan target aktual 0,608 menghasilkan error negatif 0,00540. Meskipun mendekati, nilai ini belum presisi. Proses backpropagation dilanjutkan untuk memperbarui bobot agar prediksi semakin akurat. Denormalisasi output prediksi dari 0,61340 menghasilkan sekitar 544.138 kunjungan wisatawan. Berikutnya adalah hasil pengujian atau testing model. Dari perhitungan manual data testing, output normalisasi sebesar 0,6155. Setelah denormalisasi, prediksi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Desember adalah 599,921. Ini menunjukkan kemampuan model untuk menggeneralisasi pola data. Output normalisasi adalah 0,6155. Nilai prediksi setelah proses normalisasi 599,921 adalah prediksi kunjungan jumlah wisatawan mancanegara yang diprediksi untuk bulan Desember. Model yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan data testing untuk melihat kemampuan generalisasi jaringan. Hasil output normalisasi pada data testing selanjutnya digunakan proses denormalisasi untuk memperoleh nilai prediksi dalam satuan jumlah wisatawan. Nilai prediksi yang dihasilkan berada dalam rentang yang wajar dan mengikuti pola data aktual, sehingga menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan prediksi yang realistis. Kemudian, kesimpulan dan implikasi. Metode backpropagation terbukti efektif dalam memprediksi jumlah wisatawan mancanegara ke Bali. Model ini menjadi alat bantu yang seandal bagi pembuat kebijakan dan pelaku pariwisata untuk perencanaan strategis dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ada 3 ya keunggulannya, yaitu akurasi tinggi. Metode backpropagation mampu memodelkan data deret waktu yang fluktuatif dengan baik. Yang kedua, alat bantu keputusan. Hasil prediksi dapat menjadi acuan atau referensi untuk kebijakan dan perencanaan pariwisata, serta menjadi pariwisata yang berkelanjutan dengan mendukung pengembangan sarana dan prasarana, serta strategisasi. Presentasi telah usai. Sebelum kami mengucapkan salam, alangkah baiknya kami berpantun terlebih dahulu.
Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan.